Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmilina. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang pelayanan publik. Mengapa aparatur pemerintah harus memberi pelayanan publik bagi seluruh warga negara? Karena pelayanan publik merupakan tugas dan fungsi ASN, juga salah satu dari landasan utama dan nilai dasar yang harus dijiwai oleh aparatur pemerintah agar kita menjadi aparatur sipil negara yang berkualitas, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan dan kepentingannya, dijadikan sebagai tujuan utama dari pelayanan publik. Beberapa jenis barang yang termasuk dalam kategori barang jasa publik. Barang atau jasa publik adalah barang yang ketika Anda gunakan tidak mengurangi tersediaannya bagi orang lain, dan Anda juga tidak dapat mencegah orang lain untuk menggunakan dan memanfaatkan dari mereka. Contoh barang atau jasa publik yaitu udara bersih, lampu jalanan, sistem pengendalian banjir, mercusuar, pertahanan nasional, peradilan. Mengapa monopoli dibuat? Individu tidak dapat memperoleh barang atau jasa yang mereka butuhkan di pasar. Dari pengertiannya, monopoli adalah suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha. Usaha monopoli memberikan hambatan-hambatan yang masuk bagi kompetitor lain, dan hal tersebut merupakan persaingan yang tidak sehat. Hal tersebut di ataslah yang dapat menyebabkan kelangkaan barang atau jasa, dan saat barang atau jasa tersebut tersedia pun kemungkinan dengan harga relatif mahal, sehingga daya beli individu atau masyarakat menjadi kurang. Maksud barang atau jasa yang memiliki rivalry dan eksklusivitas yang rendah. Rivalitas yang rendah maknanya adalah barang atau jasa tertentu yang telah dikonsumsi atau digunakan oleh seorang individu tidak akan habis dan masih akan dapat digunakan oleh individu lain tanpa mengurangi manfaat dari barang dan jasa tersebut, serta kepuasan individu yang menggunakannya kemudian. Sedangkan eksklusivitas yang rendah maknanya produsen atau pemilik barang atau jasa tersebut sulit untuk melakukan upaya guna mencegah banyak orang untuk dapat menikmati barang atau jasa yang dihasilkannya, sebab biaya untuk mencegah individu-individu lain tidak dapat menikmati barang atau jasa yang mereka hasilkan jauh lebih mahal dibandingkan keuntungan yang akan mereka peroleh. Jika ada barang atau jasa yang memenuhi dua karakteristik tersebut, maka kemudian disebut sebagai barang atau jasa publik. Dengan kata lain, barang dan jasa publik dapat dikonsumsi secara bersama-sama. Apakah consumption dalam barang atau jasa? Konsumsi barang atau jasa juga dapat dilihat dari segi pemanfaatannya, atau dengan kata lain, barang dan jasa memiliki karakteristik consumption. Suatu barang atau jasa dapat dikatakan memiliki tingkat joint consumption yang tinggi jika barang atau jasa tersebut dapat dikonsumsi bersama-sama secara simultan dan dalam waktu bersamaan tanpa saling meniadakan manfaat antara penggunaan yang satu dan lainnya. Sedangkan untuk barang atau jasa hanya dapat dimanfaatkan oleh seseorang dan orang lain kehilangan kesempatan menikmatinya, maka barang atau jasa tersebut dikatakan memiliki tingkat joint consumption yang rendah. Karakteristik perkembangan perubahan paradigma pelayanan OPA menjadi NPM, kemudian menjadi New Public Service. OPA adalah Old Public Administration dengan karakteristik yaitu fokus utama adalah penyediaan pelayanan publik melalui organisasi atau badan resmi pemerintahan. Kebijakan publik administrasi negara dipahami sebagai penataan dan implementasi kebijakan yang berfokus pada suatu cara, yaitu tujuan yang bersifat politik. Sedangkan NPM dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, manajemen profesional
di sektor publik. Secara bertahap, mereka memulai penerapan pengelolaan organisasi secara profesional, memberikan batasan tugas pokok dan fungsi, serta deskripsi kerja yang jelas. Penekanan terhadap pengendalian output dan outcome sudah dilakukan dengan penggunaan performance budgeting yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sedangkan NPS adalah bentuk kritik dari Old Public Administration. New Public Service dengan karakteristik sebagai berikut: melayani warga negara, bukan pelanggan. Melalui pajak yang mereka bayarkan, maka warga negara adalah pemilik sah legitimasi negara, bukan pelanggan. Mengutamakan kepentingan publik seringkali berbeda dengan kompleks, tetapi negara berkewajiban untuk memenuhinya. Negara tidak boleh melempar tanggung jawab kepada pihak lain dalam memenuhi kepentingan publik. Pelayanan publik dan pelayanan privat. Pelayanan publik adalah berbagai aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa, sedangkan pelayanan privat adalah pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta yang berorientasi pada pelanggan atau stakeholder yang tujuannya adalah mencari keuntungan atau profit. Perbedaan yang paling mendasar adalah dari tujuannya. Tujuannya dari pelayanan publik adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial, sedangkan tujuan dari pelayanan private adalah kepuasan pelanggan. ASN dapat berkontribusi dalam memperbaiki pelayanan publik itu. Yang pertama, sebagai pribadi menampilkan sikap dan perilaku yang terbuka dalam penyampaian. Memiliki kesadaran menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Memberikan masukan kepada atasan secara berjenjang, perlunya diberikan fasilitas aduan pelayanan, baik berupa kotak saran, kotak layanan terpadu, maupun melalui media sosial. Selalu up to date informasi kantor dalam rangka khasanah informasi yang dapat diberikan kepada publik. Mendisiplinkan diri dalam bekerja, serta belajar meningkatkan kompetensi secara berkesinambungan atau inovatif. Terbuka terhadap saran dan kritik yang konstruktif oleh atasan maupun rekan kerja sebagai sarana evaluasi. Berikut yang dapat kita kontribusikan dalam memperbaiki pelayanan publik. Perbedaan etiket dan etika. Etika mempunyai sebuah ketentuan dan prinsip yang tidak dapat ditawar, yang dimana seseorang melakukan tindakan yang tidak baik akan mendapatkan hukuman, yang melakukan tindakan yang baik akan mendapatkan pujian. Sedangkan etiket sebenarnya hanya berlaku di saat kita berada dalam sebuah pergaulan, atau dengan kata lain, etiket berlaku jika kita bersama orang lain, teman, kerabat, saudara, atau bahkan istri atau suami sendiri. Namun etiket tidak akan berlaku jika kita sedang dalam kondisi sendirian. Dasar-dasar etiket dalam pemberian pelayanan publik. Dasar yang pertama yaitu politeness, yaitu sikap sopan yang harus diperlihatkan kepada pihak lain dalam suatu komunikasi. Di antaranya perlu mengatur kata-kata yang akan diucapkan, menyampaikan kata-kata yang lemah lembut, menggunakan kata-kata yang tidak meremehkan orang lain, menggunakan kata kamu, tetapi gunakan kata Anda, Bapak atau Ibu. Menyambut pengguna jasa layanan dengan salam dan tegur sapa yang ramah. Sesama rekan kerja, saling tegur dan sapa. Yang kedua, respectful, yaitu sikap menghormati dan menghargai pihak lain secara baik dan wajar. Tujuan dan manfaat etiket dalam pelayanan publik. Yang pertama, komunikasi dapat membantu dalam berkomunikasi dengan nasabah sesama karyawan. Yang kedua, dapat mengenali kesukaan lawan bicara. Yang ketiga, banyak mendengarkan lebih baik daripada banyak bicara, karena akan memperoleh banyak masukan dari pihak lain.
Atraktif adalah mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain dengan diimbangi sense humor yang tinggi. Kemampuan atraktif ini dapat kita peroleh dengan berbagai cara antara lain. Yang pertama, banyak membaca pengetahuan umum dengan tujuan dapat memberikan wawasan yang luas, rajin mengikuti perkembangan dunia sehingga dapat memperkaya informasi. Tekun membaca sejarah tokoh dunia yang sukses di bidangnya masing-masing agar dapat memotivasi diri sendiri, tidak mudah tersinggung, bersikap dewasa dan pemaaf. Respectable adalah lebih dahulu kita menghargai orang lain dan jangan menuntut untuk dihargai orang lain terlebih dahulu. Di antaranya hati-hati menjaga perasaan orang lain, menjaga panggilan yang terhormat bagi orang lain, tahu apa yang menjadi tabu. Self confidence adalah untuk memupuk kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Untuk kita memerlukan beberapa kegiatan antara lain, tekun membaca pengetahuan umum, berani melakukan diskusi, ikhlas dan terbuka dalam menerima kritik dan saran orang lain, bergaul dengan berbagai lapisan masyarakat. Berikut adalah tujuan dan manfaat etiket dalam pelayanan publik. Demikian podcast kali ini, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.